Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Rahman Razak. NIM saya 2305 1660 507. Nah, di sini saya akan mempresentasikan Asia Selatan, matkul Asia Selatan, yang dimana saya mengambil materi yang menjelaskan Asia Selatan pada zaman batu dan zaman besi. Nah, jadi Asia Selatan pada zaman batu dan zaman besi itu yang dimana Asia Selatan yang mencakup India, Pakistan, dan negara sekitarnya memiliki sejarah panjang sejak zaman batu hingga zaman besi. Nah, zaman batu ditandai oleh penggunaan alat batu dan kehidupan nomaden, sedangkan zaman besi memperkenalkan teknologi peleburan besi yang mendorong kemajuan masyarakat. Nah, yang pertama saya akan jelaskan zaman batu di Asia Selatan di fase perkembangan Paleolitikum, yang dimana di zaman itu masih penggunaan alatnya itu masih batu kasar seperti kapak perimbas dan lain-lain. Terus ada di zaman Mesolitikum, peralatan lebih halus seperti mata panah dan kapak kecil. Nah, Neolitikum, inovasi bercocok tanam dan alat seperti kapak persegi. Lalu Megalitikum, pembangunan struktur batu besar seperti menhir dan dolmen. Nah, ciri-ciri kehidupan pada saat itu bergantung pada berburu dan meramu. Terus transisi menuju kehidupan agraris dengan penggunaan peralatan yang lebih maju. Nah, yang kedua itu ada zaman besi di Asia Selatan. Zaman besi di Asia Selatan memiliki kemajuan teknologi dimulai dari sekitar 1200 sebelum Masehi. Lalu pengolahan besi menghasilkan alat yang lebih kuat, mendorong perkembangan agraris dan masyarakat terorganisir. Ciri-ciri zaman besi. Nah, kehidupan menetap dengan sistem sosial yang terstruktur. Lalu produksi alat dari logam dan berkembangnya pertanian pada masa itu. Nah, yang ketiga ada peradaban lembah sungai Indus. Nah, pusat peradaban itu Mohenjo-daro dan Harappa sebagai pusat kota besar dengan tata kota yang canggih. Lalu sistem pemerintahan teokrasi dengan pendeta sebagai pemimpin. Sistem sosial dan ekonominya, stratifikasi sosial yang jelas, lalu ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan dengan bangsa lain termasuk Mesopotamia. Nah, teknologi dan kepercayaan, teknologi itu ada sistem saluran air dan bangunan dari bata. Lalu kepercayaannya yaitu ada pada Dewi Kesuburan dan kepercayaan dewa berkepala tiga atau cikal bakal dewa Shiva dalam Hindu. Nah, yang keempat ada warisan dan pengaruh. Warisan dan pengaruh ini ada juga berpengaruh pada Indonesia, yang dimana tradisi pembakaran dupa dengan upacara keagamaan. Lalu ada cerita Ramayana dan Mahabharata yang mempengaruhi budaya lokal. Nah, budaya kita tuh ya. Lalu ada pengaruh bahasa Sanskerta dalam bahasa Indonesia. Akhir peradaban Indus. Nah, kemunduran karena kekeringan, bencana alam atau invasi bangsa Arya pada 1500 sebelum Masehi. Lalu ini juga meninggalkan warisan budaya yang mempengaruhi peradaban di Asia Selatan dan sekitarnya. Nah, dapat disimpulkan Asia Selatan menunjukkan evolusi yang signifikan dari kehidupan nomaden di zaman batu menuju masyarakat terorganisir di zaman besi. Lalu peradaban lembah sungai Indus menjadi cerminan tingginya tingkat kebudayaan dengan tata kota, teknologi, dan spiritualitas yang maju. Lalu pengaruhnya terasa hingga kini, di mana termasuk dalam budaya Asia Tenggara lah ataupun Indonesia sekalipun. Nah, itu. Jadi ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari video UAS Asia Selatan ini. Mungkin maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.